Tarik ses Semongko. Selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Semongko News bersama saya Fadil Harsiza akan menemani 30 menit ke depan dengan berita faktual, aktual, dan terpercaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui laman resminya menyatakan bahwa Indonesia berpotensi dilanda oleh fenomena La Nina. Belum diketahui kapan pastinya Indonesia akan dilanda oleh fenomena tersebut. Namun, BMKG menegaskan fenomena ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi timur, terutama pertanian. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan. Untuk Rio dan Rizky, dipersilakan. Terima kasih kepada Fadil di studio. Saya Rizky Wardana bersama kameramen Emrio Ramadan sedang berada di Kampung Ratu Panjang Timur. Di sini kami sedang mewawancarai seorang petani mengenai hasil panen tahun ini. Bersama saya sudah ada Pak Al. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kualitas panen hasil tahun ini? Kualitas itu apa ya? Kualitas ini maksudnya bagus atau tidaknya hasil panen pada tahun ini? Oh begitu. Jadi hasil panen pada tahun ini kurang bagus karena banyak hama atau binatang-binatang yang merusak tanaman padi. Atau kalau di sini di kampung-kampung sering disebut dengan pianggang. Begitu juga dengan padinya. Padinya itu banyak yang hitam, banyak yang kuning, dan juga banyak yang merah. Nah, selain daripada itu juga banyak sekali faktor-faktor tanah yang tidak bagus. Tanahnya itu banyak terjangkit hama-hama. Nah, jadi kurang bagus panen pada tahun ini. Begitu. Nah, Pak, untuk kuantitasnya bagaimana, Pak? Apakah naik atau turun? Kuantitas itu apa pula ya? Kuantitas ini banyak atau kecilnya hasil panen ini, Pak? Oh begitu. Jadi banyak, tidak bisa dibilang banyak karena tadi faktor-faktor yang mengganggu tanaman padi. Jadi ini sedang-sedang saja, tidak banyak dan tidak sedikit. Begitu. Kalau begitu, Pak, bagaimana harapan Bapak selanjutnya mengenai pertanian untuk kedepannya, Pak? Harapan Bapak, semoga pemerintah memberikan donasi atau dana kepada kami selaku petani supaya padi-padi kami ini tetap terjaga, bagus, dan bisa enak dimakan lah. Enak dimakan untuk anak istri. Karena salah satu pekerjaan Bapak yaitu petani. Tidak ada pekerjaan lain. Karena itu Bapak harapkan kepada pemerintah untuk segeralah memberikan cara untuk bisa mengatasi masalah yang bisa membuat padi-padi ini rusak. Seperti itu. Terima kasih, Pak, atas jawabannya dan kerjasamanya. Ya, sama. Nah, begitulah hasil wawancara dari tim kami. Jadi kesimpulannya, hasil panen di tahun ini sangatlah menurun dan kualitasnya pun tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian, petani sekitar berharapan agar pemerintah mampu memberikan donasi yang cukup untuk hasil panen seterusnya. Demikian laporan dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Rizky dan Rio yang telah mengabarkan di lapangan. Pemirsa, Kepala BMKG melalui konferensi terbatas menyampaikan bahwa fenomena La Nina merupakan fenomena yang umum terjadi. Perlu diketahui bahwa fenomena La Nina adalah kebalikan dari fenomena El Nino. Fenomena La Nina terjadi dikarenakan pemanasan muka air laut di Samudra Pasifik Timur. Sedangkan fenomena La Nina terjadi dikarenakan pendinginan Samudra Pasifik Timur, sedangkan El Nino terjadi karena pemanasan. Hal ini akan berdampak langsung terhadap Indonesia. Namun, karena kondisi topografi Indonesia yang berbeda-beda, tentu saja dampaknya pun tidak seragam. Seperti contohnya di bagian Indonesia bagian timur dan tengah, dampak dari La Nina akan lebih signifikan ketimbang di Indonesia bagian barat. Hal ini tentu saja akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi primer, terutama di bagian pertanian dan perkebunan. Hasil observasi kami,
mengenai dampak La Nina dan El Nino dari stasiun di daerah Darwin dan Tahiti menunjukkan bahwasannya terjadi penguatan angin pasat. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan curah hujan di Indonesia. Kami, BMKG, berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait seperti polisi, tentara Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan lain sebagainya, berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia untuk lebih siap dan tanggap dalam menghadapi fenomena alam ini. Maka dari itu, kami berharap kepada masyarakat Indonesia, khususnya para petani, para pekebun, dan lain sebagainya, agar dapat bertindak sesuai dengan protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah guna menekan angka kerugian dari dampak La Nina ini. Sekian dari kami, BMKG. Ya, pemirsa, kita sudah bersama dengan peneliti agroklimatologi dari Kementerian Pertanian. Selamat sore, Pak Andika. Selamat sore, Pak Kadir. Pak Andika, tadi kita sudah melihat pernyataan dari Kepala BMKG. Mungkin Pak Andika tadi juga mengikuti tentang fenomena La Nina ini. Salah satunya terhadap sektor pertanian. Adakah langkah antisipasi dari kementerian sendiri? Jadi kami dari Kementerian Pertanian telah bersiap untuk menghadapi dampak dari fenomena La Nina ini dengan terus melakukan pemantauan dan update mengenai perkembangan cuaca dan iklim, terutama curah hujan yang ekstrim. Nah, kemudian kami Kementerian Pertanian juga telah bersiap untuk mendistribusikan varietas-varietas yang toleran terhadap genangan air atau yang cocok digunakan saat musim hujan. Nah, biasanya pada musim hujan itu terjadi ledakan hama. Jadi kami juga akan mendistribusikan varietas-varietas yang tahan terhadap organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang rawan banjir, kami juga akan mendistribusikan pompa untuk mengeluarkan air dari lahan. Kemudian kami juga akan memberikan bantuan berupa benih dan pupuk bagi petani yang mengalami gagal tanam karena mungkin lahannya tergenang banjir. Kemudian kami juga menggunakan teknologi konservasi air dengan pemanfaatan fasilitas penampung air seperti embung, kemudian irigasi dan biopoli. Kemudian kami juga melakukan perbaikan terhadap saluran drainase untuk memperlancar saluran pembangunan. Apakah ada juga koordinasi dari Kementan dengan BMKG atau pemerintah daerah atau langsung mensosialisasikan dengan para petani terkait dengan wilayah-wilayah yang rawan terdampak fenomena ini? Ya, tentu selama fenomena La Nina ini kami terus berkoordinasi dengan BMKG mengenai perkembangan iklim dan cuaca. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan normalisasi sungai dan saluran irigasi. Kemudian kami juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan dinas pertanian setempat untuk memberikan informasi tentang antisipasi apa saja yang harus dilakukan. Lalu adakah data dari Kementan mengenai wilayah-wilayah yang menjadi lumbung padi namun sangat rawan terdampak fenomena La Nina ini di mana saja? Ya, untuk lahan sawah yang diprediksi akan terdampak fenomena La Nina ini itu sebagian besar terletak di pesisir. Ya. Kalau di Jawa itu yang rawan itu terletak di pesisir utara seperti Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur. Kemudian kalau di Sumatera itu yang rawan di pesisir timur. Kemudian kalau di Kalimantan yang rawan adalah di pesisir barat dan selatan. Kemudian kalau di Sulawesi itu yang rawan di pantai barat Sumatera Selatan. Itu rawan lahan sawahnya terkena banjir. Mungkin Pak Andika, yang ingin disampaikan oleh Kementan sendiri kepada para petani maupun juga masyarakat mengenai ketahanan pangan kita di tengah menghadapi ancaman pandemi maupun La Nina. Ya, terutama bagi petani yang di daerah-daerah yang diprediksi curah hujannya akan ekstrim, sebaiknya tidak melakukan penanaman untuk mencegah terjadinya gagal tanam. Namun kita kan nggak mungkin melarang masyarakat atau melarang petani untuk menanam di curah hujan yang tinggi saat ini seperti saat ini. Gitu. Jadi diharapkan bagi petani ya, dan dengan kelompok tadinya
untuk senantiasa rutin membersihkan saluran drainase dan pembuangan. Kemudian diharapkan juga menggunakan varietas-varietas yang telah kami sebutkan tadi, yang cocok terhadap genangan air ataupun di musim hujan. Kemudian varietas yang tahan terhadap organisme pengganggu tanaman. Kemudian kami juga mengharapkan para petani untuk menerapkan PHT atau pengendalian hama penyakit berpadu. Oke, terima kasih Pak Dino untuk ini. Ya, pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Saya beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Nothing feels like home. I'm so alone. Try to find my way back home to you. I'm so alone. Try to find my way back home to you. Muak lu, muak sumpah. Dia tiga deh. Jadian, dia sabar ya. Ke sini kan. Jadian kan gini kan, dengar dulu kan. Terusan. Kita kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Carai seorang petani mengenai dampak. Malah share ya Allah. Next way. Oke, kamu apa lagi tanya ya? Pemirsa, kita sudah bersama Lang And cut.